ya, karena itu adalah termasuk godaan setan ya, kita menyesali yang sudah terjadi gitu ya. Itu juga salah satu yang membuat saya tuh sebenarnya bisa move on dari segalanya, karena ternyata di Islam ini ya sudah, yang sudah terjadi selesai, tinggalkan gitu ya. Tapi kalau kita mengingat lagi ada takdir yang terjadi, entah itu murni kesalahan kita tapi kita punya andil kesalahan kebodohan di situ gitu ya, dan itu membuat kita jadi susah move on gitu loh, karena itu tadi menyalahkan diri sendiri itu loh. Nah itu bagaimana ya untuk menyelesaikan permasalahan di dalam hati gundah gulana itu. Nah ini ya teman-teman solihah ya, kalau kita bicara tentang takdir itu, yang pertama ada yang sifatnya langsung menimpa kita dan kita emang nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kita lahir jadi perempuan, kan nggak bisa milih ya jadi laki-laki atau perempuan, pokoknya begitu brojol, keluar yang namanya Dewi Sandra Kilik aja gitu ya. Nggak bisa milih jadi Dino Sandro Kilik gitu, nggak bisa ya. Itu misalnya. Atau misalnya ketika kita lahir dari bapak A dan ibu B, kita nggak bisa milih bapak gue kenapa gini, emak gue kenapa begini gitu. Seandainya gue milih gitu ya, kepengen punya bapak mungkin yang namanya Anu dan ibu yang namanya Anu misalnya begitu ya, nggak bisa. Dan dalam hal itu tuh kita nggak punya andil apapun gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang perlu juga kita pahami, ketika dia belum terjadi maka tidak bisa kita sebut sebagai takdir. Kalau dia belum terjadi atau dia masih bisa diikhtiarkan, maka dia belum kita sebut sebagai takdir gitu. Contohnya pun itu tadi yang kayak disampaikan sama Mbak Lisa tadi, dalam sebuah perjalanan rumah tangga, apakah kita udah tahu bahwa ending perjalanan kita pasti akan pisah sama pasangan kita? Kan kita nggak tahu ya. Kita kan ikhtiarkan dulu. Dalam proses kita berikhtiar itu, apakah itu disebut takdir? Enggak, itu tuh masih ikhtiar karena kan belum kejadian nih, pisahnya belum terjadi. Yang sekarang takdir kita adalah kita menikah dengan orang ini, kondisi pernikahannya adalah seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada ikhtiar yang bisa kita lakukan, dan itu bukan takdir. Kita masih mau memperbaikinya dengan cara yang benar atau yang enggak, atau kita pilih jalan masing-masing, itu adalah pilihan. Nah, ketika kemudian udah sampai ketok palu nih di pengadilan, bahkan ya teman-teman, 1 detik sebelum palu itu diketok, itu belum takdir. Karena dia belum terjadi. Kita masih bisa mengikhtiarkan, bahkan di detik terakhir pun ikhtiar itu masih bisa tetap kita lakukan loh. Gitu, misalnya Pak Hakim tunggu. Sebelum Pak Hakim ketok palu, saya berubah pikiran. Bisa. Lo itu kan pilihan. Kita bisa memilih kita meneruskan atau tidak gitu. Itu misalnya dalam kondisi berumah tangga gitu ya. Atau misalnya ketika seseorang baru mau menikah, bagaimana dia tahu bahwa itu adalah suaminya? Adalah pada saat setelah ijab kabul itu diucapkan, itu baru takdirnya, bahwa dia ditakdirkan oleh Allah punya suami yang namanya Agus Rahman. Gitu. Ya, loh, 1 detik sebelumnya pun Mbak Dewi nggak tahu apakah takdir Mbak Dewi itu pasti adalah Mas Agus, tuh nggak tahu. Karena banyak juga terjadi satu jam, 2 jam sebelum pernikahan, meninggallah, apalah, kaburlah, anulah gitu, selesai. Enggak juga gitu. Artinya apa? Artinya kita baru bisa sebut dia sebagai takdir ketika dia sudah terjadi. Kalau dia belum terjadi, itu berarti masih bisa kita ikhtiarkan. Nah, di sini dia. Ikhtiar apa yang kita lakukan untuk bisa mempertahankan apa yang sudah Allah amanahkan buat kita. Entah itu anak, entah itu pernikahan, entah itu apalagi hubungan dengan orang tua dan lain sebagainya gitu, rezeki dan sebagainya gitu ya. Oke, ini ikhtiar udah kita kerjain. Semampu ilmu yang kita punya, kan kita kan berikhtiar tergantung ilmu kita ya kan. Kenapa dulu misalnya kayak Mbak Ica atau Mbak Dewi gitu menjalani proses rumah tangga seperti itu, ya segitulah ikhtiar yang dilakukan karena segitulah ilmunya, ya kan? Coba kalau ilmunya udah kayak sekarang, ini kita berandai-andai, tapi walaupun nggak boleh ya. Coba kalau ilmunya nggak kayak sekarang gitu. Coba kalau ilmunya kayak sekarang, mungkin hal yang berbeda kan terjadi. Tapi kita nggak boleh berandai-andai. Iya, segitulah kapasitas kita waktu itu dalam menyelesaikan
kemudian berikhtiar dan sebagainya gitu. Udah nih, udah selesai nih. Ketika sudah selesai, lah itulah takdir kita. Segala macam ikhtiar yang udah kita kerjakan, jangan ada yang disesali. Kenapa? Ya karena segitulah emang kapasitas ilmu kita saat itu. Mau gimana coba? Emang kapasitas ilmunya segitu. Istilah kata, ini mah kita cuma satu gelas kecil gitu. Ya udah segitulah kemampuan kita. Kita nggak bisa maksa jadi satu ember karena emang belum segitu ilmu yang kita punya. Jadi kita menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan yang sedang terjadi itu, masalah yang sedang atau ujian yang sedang menimpa kita itu ya tergantung ilmu yang kita punya, besarannya seberapa gitu, banyaknya seberapa, udah terjadi. Lalu bagaimana sikap kita? Kenapa kita harus menghakimi diri kita sendiri? Kenapa harus kita menghakimi diri sendiri? Enggak harus kita menghakimi diri kita sendiri. Ketika pun nanti setelahnya kita punya ilmu lebih banyak, kemudian kita tahu, waktu itu aku salah, harusnya nggak gitu, harusnya aku begini, itu buat perbaikan ke depan. Kenapa? Toh itu udah terjadi, mau gimana coba? Lah emang Allah kasih kita ilmu kita waktu itu segitu, ya udah gitu. Malah kita harusnya berterima kasih kepada Allah karena Allah waktu itu masih memberikan kita ilmu walaupun sedikit. Karena akhirnya kita tetap bisa ngelewatin itu kan, gitu. Dengan ilmu kita yang sedikit itu kita akhirnya bisa ngelewatin takdir itu, kemudian kita bisa berdamai dengan, pada akhirnya kita bisa berdamai kan. Ya walaupun berdarah-darah, nangis bombay, bawaannya pengen ganti gorden, ngecat kamar kan gitu ya. Kayak udah mau lebaran. Lu punya CCTV ya? Tahu banget. Ya Allah. Ya jadi udah gitu. Kalau udah selesai, nggak perlu lagi kita menyalahkan diri kita sendiri atas apa yang sudah terjadi. Karena ketika kita melakukan itu, berarti kita juga mau bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih waktu itu ngasih ilmunya dikit? Coba kalau ngasih ilmunya banyak, kan aku nggak akan kayak gini. Lagi-lagi kita nyalahin Allah. Padahal Allah bilang emang kadarmu tuh waktu itu emang cuma sanggupnya segitu. Gitu, nerima ilmunya emang cuma bisanya segitu. Ya udah segitu aja gitu. Nah sekarang ditambah lagi sedikit dari apa yang sudah terjadi gitu. Jadi jangan, kadang gini juga ya orang tuh nggak mau belajar sampai udah jatuh, kejeduk, kecemplung, udah gores-gores, udah luka banget, nah baru mau belajar. Iya kadang udah kayak gitu juga masih udah tahu tembok keras masih dimasak. Kayaknya di kepala contohnya Allahu Akbar. Oke, sekarang ceritain dong gimana nih ikhtiarnya Dewi bisa move on dari takdir-takdir yang yang menyesakkan dada dan pengen bikin garuk-garuk aspal gitu. Masya Allah. Boleh share sama kita gitu, karena mungkin di sini banyak adik-adik tuh, ada Fatin ya yang kayaknya emang usia muda itu kenapa ya yang endam gitu ya. You know why when you're young, because you feel like you have all the time in the world. Kita selalu merasa bahwa kita punya waktu, kita boleh melakukan kesalahan karena waktu kita panjang. Tapi kita sedang disesali juga sih sekarang. Dan itu adalah kebodohan yang berikutnya gitu, karena belum tentu itu akan terjadi. Nah, you know when you're young, kita selalu memberikan yaitu justifikasi pemikiran yang itu karena kita nggak mau belajar. Dan benar kata Umi, satu-satunya solusi untuk bisa terima takdir, untuk bisa move on, untuk bisa berdamai, lalu untuk bisa memutuskan keputusan-keputusan yang lebih baik lagi adalah dengan belajar. Itu harga mati, nggak ada pilihan lain selain belajar. Karena ya Allah kan sang pencipta untuk si manusia-manusia ini. We've heard this so many times bahwa kita sudah ada rule book-nya. Cuman karena rule book-nya tebel, udah gitu bahasa asing pula, kadang-kadang kita yang ada nggak ya opsi lain gitu. Dan kita berjuang
advices about apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, sebaiknya seperti apa, semuanya memang udah ada, kitanya aja dong beneran deh dong banget. Nah, the key is actually that mau belajar, mau duduk di sebuah majelis, mencari guru seperti Umu yang bisa menyampaikan dengan bahasa kita yang kena banget. Aku paham Umu, iya itu aku banget. Itu sih. Tapi ada nggak titik baliknya gitu, yang akhirnya yaitu oh ya ini tembok keras, kepala gue udah benjol-benjol, oke that's it, oke I need to try another way gitu. Ya itu, when I was young and dumb and I felt like I broke all the rules, semua peraturan yang ada. Ini yang Allah sudah hari ini aku belajar. Oh ternyata Allah nggak suka itu ya. Ya iyalah, pantesan aku dikasih ujian kayak gitu. Oh ternyata Allah nggak suka gini ya. Ya iyalah, kan kenapa aku terjerumus ke situ. Jadi it's my life, my rules. Ini adalah konsep 100% jitu kalau pengen kepentok. Jadi cobalah itu kalau pengen banget kepentok. Nanti mudah-mudahan kalau umurnya panjang kita ketemu lagi. Udah puas belum kepentoknya? Aduh, tipsnya luar biasa. Nah, menanggapi tipsnya Mbak Dewi nih, kadang tuh ada orang emang yang kayak begitu loh, gitu. Karena kadang, misalnya saya nggak menasihati ya, karena saya nggak bawa ilmunya juga nggak banyak. Tapi maksudnya saya berbagi pengalaman bahwa don't do this, I've done this, gitu ya. Saya sudah melakukan ini and I regret it.